Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basana Putra dari program studi Ilmu Kelautan dengan NIM L01125105. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan eh, menjelaskan pengertian dan konsep dasar sedimen dan sedimentasi. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian sedimen dan sedimentasi, yaitu ada yang menurut ChatGPT, pengertian sedimen adalah material padat yang berasal dari hasil pelapukan dan pengisian batuan atau bahan organik yang tersangkut oleh air, angin, es, atau gaya gravitasi, kemudian diendapkan di suatu tempat. Sedimen bisa berupa pasir, lumpur, kerikil, dan partikel-partikel yang lain yang mengendap dan mengumpul di permukaan bumi seperti di dasar sungai, danau, laut, atau wilayah lainnya lah. Dan ada pengertian sedimentasi menurut ChatGPT juga. Sedimentasi adalah proses pengendapan atau pengumpulan sedimen yang terjadi ketika partikel-partikel padat yang terbawa oleh media pembawa seperti air, angin, es, atau gravitasi kehilangan energi sehingga partikel tersebut tidak lagi mampu terbawa dan mengendap di suatu tempat. Kita juga dapat dari buku Marine Sediment for Group 1942. Kita dapat itu materi yang tentang pengertiannya sedimentasi laut. Di sini dijelaskan dasar laut sebagai tempat akumulasi material deterial padat yang berasal dari anorganik atau organik. Hampir seluruhnya tertutup oleh sedimen yang tidak terkonsolidasi. Oleh karena itu, studi material yang ditemukan di dasar laut sebagian besar berada dalam bidang sedimentasi, dan mode investigasi yang digunakan adalah dalam cabang geologi ini. Hovel 1926 mendefinisikan sedimentasi sebagai termasuk bagian dari siklus metamorf dari permisahan partikel dari batuan induk terlepas dari asal atau komposisi sehingga dan termasuk konsolidasi ke dalam buatan lainnya. Dengan demikian, sedimentasi melibatkan pertimbangan sumber-sumber sedimen, metode transportasi dari tempat asal ke tempat pengendapan berupa kimia dan perubahan lainnya yang terjadi pada sedimen sejak pembentukannya sehingga konsolidasi akhir kondisi iklim transportasi terjadi dan di tempat pengendapan struktur yang berkembang sehubungan dengan pengendapan dan konsolidasi serta variasi horizontal dan vertikal sedimen. Kita sekarang mau masuk ke konsep dasar sedimen dan sedimentasi. Nah, di sini ada konsep dasar sedimen dan sedimentasi menurut ChatGPT. Yang pertama itu ada sumber sedimen. Sedimen berasal dari pelapukan buatan induk proses fisik dan kimia dan juga dari sisa-sisa organisme. Yang kedua ada transportasi sedimen. Setelah terlepas dari batuan induk, sedimen dapat terbawa oleh agen transportasi seperti air sungai,
air gelombang dan air gelombang laut, dan angin debu dan angin pasir, es gletser, dan gravitasi longsoran. Pengendapan sedimentasi: ketika energi media transportasi menurun, sedimen mulai mengendapkan partikel-partikel yang lebih berat, biasanya mengendap lebih dahulu. Sedangkan partikel-partikel halus seperti lempung pengendapan lebih lama. Yang keempat adalah akumulasi litifikasi. Setelah pengendapan, sedimen bisa terus menumpuk seiring waktu, dapat mengalami proses pengerasan menjadi buatan sedimen melalui litifikasi. Pengerasan sedimen menjadi buatan. Ini menurut ChatGPT. Nah, ada juga menurut buku yang dikasih oleh Bapak dosen Mampu. Saya sudah baca bukunya dan itu ada yang menurut buku. Nah, di sini ini itu sama kayak yang nomor satunya di ChatGPT. Ini kayak kalau di ChatGPT dia sumber sedimen, dan di sini ini sumber sedimennya. Nah, saya dapat dari buku Fundamentals 2000 Geography Duxbury, halaman 23 bab 4, Sediments, Course and Deposits. Nah, dia itu ada 4 bagian. Yang pertama ada lithogeneous, yang artinya itu dia sedimen yang berasal dari buatan, adalah sedimen lithogenik. Buatan di atas permukaan laut, mengalami pelapukan oleh angin, air, dan pembekuan serta perincian yang terus menerus. Yang kedua ada hydrogeneous. Di daerah tertentu sedimen terbentuk dari air laut melalui proses kimia. Proses ini disebut sedimen hidrogen dan meliputi karbonat, endapan jenis batu, kapur, fosfor dalam bentuk fosfat dalam kerak, dan nodul mangan. Yang ketiga ada cosmogeneous, yaitu partikel-partikel dari luar angkasa terus-menerus membombardir permukaan bumi. Sebagian besar partikel berukuran kecil, sangat kecil, dan tersuspensi dalam waktu yang sangat lama, dan sebagian besar diperkirakan laut saat perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Sedimen kosmogenetik yang kaya akan zat besi ini ditemukan dalam jumlah kecil di semua samudera. Nah, yang keempat itu ada biogeneous, sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa organisme hidup, ya, disebut sedimen biogeneous, dan dapat mencakup fragmen cangkang dan karang serta bagian kerangka keras dari organisme hidup tunggal. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini ada, bentar, buka dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di ChatGPT yang kedua itu ada transportasi sedimen, dan ada juga yang menurut buku. Kan tadi menurut ChatGPT, dan ini
menurut buku yang saya dapat dari buku Marine Sediment Flood 1942 bab transportasi of sediment debris halaman 7. Transportasi sedimen ke laut. Yang pertama itu ada sungai dan aliran air yang terbawa partikel-partikel dan material terlarut. Yang kedua ada hujan deras, longsor di sepanjang tepi sungai dan pantai serta tanah longsor dalam skala besar. Yang ketiga ada erosi garis pantai oleh gelombang. Yang keempat ada glester dan es laut yang membawa perpecahan batu. Yang kelima ada aktivis biologis yang juga dapat meningkatkan transportasi oleh agen lain. Angin yang membawa sejumlah besar puing-puing butir halus dari daerah tandus dan gersang. Yang ketujuh, aktivitas vulkanik yang dapat melepaskan sejumlah besar debu halus atmosfer. Nah, itu tadi yang tentang transportasi sedimen ke laut. Nah, kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga itu menurut ChatGPT kan pengendapan sedimentasi. Saya juga dapat di buku yang dikasih oleh Bapak dosen Mampu, di buku Fundamental of Oceanography bab 4.9 sediment size king rate accounting. Nah, di sini dijelaskan partikel dengan ukuran berbeda tenggelam pada tingkat yang berbeda. Semakin kecil partikelnya, semakin lambat ia tenggelam. Karena partikel kecil tetap berada di air lebih lama daripada partikel kasar, mereka lebih mungkin tergeser kontribusi pada pola partikel yang lebih kasar di dekat sumbernya, dan partikel yang lebih halus pada jarak yang lebih jauh. Partikel terlarut yang lebih kecil juga memiliki waktu untuk larut saat mereka perlahan tenggelam di dalam laut. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabelnya. Di situ untuk diameternya, ukuran pilnya, sama laju tenggelamnya. Di situ lengkap. Jadi kayak kalau di ChatGPT kan kita nggak dapat kayak ginian ya. Nah, sedangkan di buku kita bisa lihat itu sampai laju tenggelamnya itu dia hingga berapa lama, berapa kali begitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat menurut ChatGPT itu ada akumulasi dan litifikasi. Nah, di sini juga ada saya dapat dari buku Fundamental of Oceanography bab 4.9 sediment size king rates dan accumulation. Nah, di sini kita bisa lihat kan nilai akumulasi rata-rata sedimen di laut dalam adalah hingga 10 panjang banget pokoknya, tarbitesi samudra. Lajunya lebih jauh, lebih besar dan lebih bervariasi. Itu menurut buku yang saya dapat yang dikasih oleh Bapak dosen pengampu. Oke, itu saja materi yang bisa saya bawakan, materi pengertian dan konsep dasar sedimen dan sedimentasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam nama kebajikan.